Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMK Taruna Jaya Prawira kelas 10. Pada pertemuan pagi ini, pertemuan yang kesekian kalinya, supaya kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan hidayah Allah, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang nanti kita pelajari menjadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Mari kita mulai doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Tentunya kita sehat, dalam keadaan sehat walafiat, ya. Alhamdulillah, meskipun di cuaca yang sedikit agak redup ini, tentunya kita tidak mengurangi kesemangatan kita dalam belajar. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada pertemuan kali ini mari kita membahas tentang sumber-sumber hukum Islam. Sebelum kita masuk pada materi ini, ya, kita bersama-sama memahami ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Yang artinya, barang siapa yang tidak memutuskan sesuatu yang tidak bersumber dari apa yang diturunkan oleh Allah, faulaika humul kafirun, mereka itulah orang-orang kafir. Dari ayat ini yang mendorong kita, khususnya bagi orang yang beriman, untuk menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Allah memutuskan suatu hukum dalam Al-Quran demi untuk kemaslahatan, untuk kepentingan hidup bagi manusia itu sendiri, dan umumnya semua makhluk hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala maha menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, khususnya menciptakan manusia, dan Allah maha mengetahui apa yang dibutuhkan oleh manusia dan semua makhluk hidup, dengan harapan kita supaya bisa hidup di dunia ini, hidup dengan damai, sentosa, dan tentunya kita bisa hidup dengan aman. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, berbicara sumber hukum Islam, ini merupakan landasan, merupakan dasar dalam menentukan suatu hukum, ya, merupakan dasar dalam menentukan suatu hukum. Artinya kita beribadah kepada Allah itu harus dilakukan dengan secara benar. Kebenaran dalam beribadah kepada Allah adalah beribadah sesuai dengan ketentuan kitab suci Al-Quran.
as-sunnah, dan hasil ijtihad. Untuk mengetahui Al-Quran, as-sunnah, dan hasil ijtihad diperlukan sebuah proses pemahaman dan penelitian ketiga sumber hukum Islam tersebut. Di antaranya yang tertulis dalam peta konsep itu, ya, memahami kedudukan Al-Quran, as-sunnah, dan ijtihad. Al-Quran merupakan satu-satunya sumber hukum Islam untuk menentukan suatu hukum. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang beriman. Seperti halnya ketika sebuah pabrik menciptakan atau membuat mobil, membuat pesawat, membuat mesin cuci dan lain sebagainya, tidak lain selalu disertai yang namanya buku petunjuk. Supaya dengan buku petunjuk itu dalam penggunaannya tidak terjadi kesalahan. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran ini adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, dengan tujuan supaya dengan memahami, menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk, supaya hidup kita tidak terjadi kerusakan, baik rusak secara lahiriah maupun rusak secara batiniah. Hukum, sumber hukum, ya, sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Ya. Al-Quran menurut pengertian secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan, Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab, yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi Al-Quran ini merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan yang utama. Dan sumber hukum Islam yang sempurna, yang benar, itu harus memiliki 3 syarat, memenuhi 3 kriteria, yaitu yang pertama dimensi, yang kedua benar, dan yang ketiga mutlak. Yang dimaksud dimensi di sini adalah Al-Quran itu ada untuk semua saja, kapan saja, dan di mana saja. Sedangkan benar, Al-Quran itu adalah merupakan bukti kebenaran yang fakta, yang realita dengan keadaan. Dan yang dimaksud mutlak itu adalah Al-Quran itu adalah mutlak dengan kebenarannya. Sebagaimana yang ada di awal surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fih. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Makanya Al-Quran ini merupakan sumber hukum yang paling utama dan yang paling pertama. Sebab Al-Quran ini adalah merupakan mukjizat yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang membacanya termasuk ibadah. Jadi Al-Quran itu dilihat sudah ibadah, dibaca juga termasuk ibadah, apalagi difahami.
Belum lagi dengan pemahaman itu kita buktikan dengan perbuatan kita sehari-hari. Alangkah mulianya, alangkah indahnya ketika kita hidup ini selalu berpegang teguh sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang dapat dihafalkan dan dijamin kemurniannya. Dan Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, dan 74.437 kata. Dan ini dijamin kemurniannya. Sebagaimana yang ada dalam surat Al-Hijr ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah Allah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami Allah benar-benar memeliharanya. Jadi Al-Quran di dalamnya berisi tentang petunjuk, berisi tentang informasi, dan kebenaran yang ada dalam Al-Quran itu bersifat mutlak. Tidak ada keraguan di dalamnya, apalagi kesalahan yang ada. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian isi kandungan yang ada dalam Al-Quran, di antaranya yang pertama tentang hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan keimanan. Kaitan dengan keimanan, ketakwaan, keyakinan itu terkumpul dalam hukum i'tiqadiyah. Yang kedua, hukum khuluqiyah, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, hukum amaliyah, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan pelaksanaan syariah secara khusus, mencakup segala perbuatan para mukallaf. Kemudian kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang utama dan pertama. Kedudukannya tidak dapat digeser oleh hukum apapun. Dan tidak ada sumber hukum lain yang ada di atas Al-Quran. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainina khasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Al-Quran adalah kekuatan rohaniyah yang paling hebat. Al-Quran adalah obat dari segala penyakit rohani manusia. Dan Al-Quran adalah merupakan cahaya petunjuk bagi mereka yang kegelapan. Dan Al-Quran adalah pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Dan Al-Quran juga termasuk rahmat bagi orang yang mencari kebenaran dan menjadi pedoman hidup bagi orang yang meyakini. Kandungannya yang lengkap dan sangat sempurna. Keindahan bahasanya yang tidak ada satupun yang menandingi. Al-Quran juga membawa
berita-berita gaib, isyarat-isyarat ilmiah pembuka kemajuan zaman. Dan Al-Quran dibukukan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan oleh kepanitiaan yang dipimpin Zaid bin Sabit. Dan itulah di saat itu disebut dengan Al-Mushaf. Kandungan hukum dalam Al-Quran, para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib, yang terangkum dalam rukun iman. Seperti yang ada dalam ayat Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Hal-hal yang gaib, tentunya kita harus mempunyai kepercayaan dan meyakininya. Yang kedua, syariah atau ibadah. Hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah yang baik. Baik ibadah yang berhubungan langsung dengan Sang Khalik yang disebut dengan ibadah mahdhah, maupun ibadah yang berhubungan dengan sesama makhluknya yang kita sebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Dan ilmu yang mempelajari tentang cara ibadah, tata cara dalam beribadah, itu adalah yang disebut dengan ilmu fikih. Berikutnya hukum ibadah. Hukum yang mengatur bagaimana ibadah itu dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian yang berikutnya hukum muamalah. Hukum yang mengatur bagaimana interaksi antar sesama manusia. Interaksi manusia satu dengan manusia lainnya, itu semua akan terkumpul dalam hukum muamalah. Dan yang keenam, akhlak atau budi pekerti. Dalam Al-Quran juga berisi hukum tentang akhlak. Al-Quran juga menuntut bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku baik kepada Allah, berperilaku baik kepada sesama manusia, dan berperilaku baik kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua ini akan tercermin dalam konsep perbuatan manusia yang tampak, mulai dari gerakan mulut, ucapan, gerakan tangan, ataupun gerakan kaki. Yang paling terakhir, meyakini sumber hukum Islam dalam Al-Quran. Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran itu bersifat mutlak. Artinya tidak ada keraguan sedikit pun. Dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya dan merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang kedua, umat Islam wajib meyakini Al-Quran sebagai sumber hukum. Jadi satu-satunya sumber hukum yang paling utama dan yang paling pertama itu adalah Al-Quranul Karim. Yang ketiga, untuk dapat meyakini kebenaran hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, maka umat Islam perlu melakukan tahapan demi tahapan. Dan tahapan tersebut adalah kemampuan secara fasih dan artinya mampu memahami isi nilai-nilai secara urgensi dengan cara bersungguh-sungguh melalui belajar memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Kemudian nanti setelah memahami,
tentunya dibuktikan dengan melakukan perbuatan sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran. Berpegang teguh pada nilai Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Di samping sebagai bentuk kewajiban, Al-Quran juga untuk menyelamatkan manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, Al-Qur'anu syafi'un musaffa'un wa mahilun musaddiqun faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu syaqahu ilan nar. Rawahu Ibnu Hibban wa Hakim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'anu syafi'un musaffa'un. Al-Qur'an adalah pemberi syafaat bagi orang yang berhak menerima syafaat. Artinya bagi orang yang membacanya. Wa mahilun musaddiqun. Dan Al-Quran sebagai pembela yang jelas. Faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Maka barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, maka Al-Quran akan menuntun ke surga. Begitu sebaliknya, wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Dan maka barang siapa yang menjadikan Al-Quran tidak sebagai imam, maka Al-Quran akan menggiring masuk ke neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim. Nah, itu diantara pengertian-pengertian yang ada dalam hukum Islam yang bersumber dari hukum Al-Quran. Mungkin sampai di sini, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini menjadikan ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat. Untuk itu, mari kita tutup majelis ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih, dan saya berpesan sedikit, jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan jangan lupa lakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam. Tentunya yang paling penting adalah sholat 5 waktu. Untuk itu sekiranya kewajiban itu jangan sampai ditinggalkan dalam keadaan apapun, dimanapun dan kapanpun. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.